Halo pemirsa, Ora ketok to, Pak. jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda secara spesial. Di hari yang santai ini, saya menemui seorang sahabat, seorang advokat yang menurut saya beliau ini cukup berani. Karena beliau ini ada di bolak-balik Kudus dan Jogja ini. Dalam seminggu itu beliau bolak-balik antara Kudus dan Jogja, dan beliau dalam pendapatnya ini banyak hal-hal yang banyak pengacara tidak berani mengungkapkannya. Selamat jumpa Mas Gojali. Ya, Pak Argo, salam sehat selalu, Pak Argo. Mas Gojali, ini Anda bersama putra Anda ini ya, Iya, yang Pak. terkecil ya. Gimana, Mas Pak? Gojali, ini di luar sana Ya, itu di lapangan saya sering mendengar di antara teman-teman tuh bisik-bisik bahwa di Indonesia atau khususnya di Jogja itu tidak ada penegakan hukum itu. Yang ada itu pemelencengan hukum ini. ya. Ini menurut Anda seperti apa ini Pak Gojali? Anda sebagai advokat. Ini pendapat pribadi atau pendapat apa ini, Pak? Ini? Ya pendapat pribadi Anda dong. Ya. Iya, Pak Argo. Terima kasih, Pak Argo ya. Ya. Kalau menurut saya, penegak hukum itu sebetulnya masih tetap ada, Pak. Oh gitu ya. Iya. Penegaknya itu. Kan ada 4 pilar Ya, ya, ya. pejabat penegak hukum. Ya, ya. Ya, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan advokat, Pak. Iya, iya, Salah iya. satunya. Iya, iya. Nah, gitu. Masing-masing itu mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Iya. Yang menurut saya pribadi nih, Pak. Iya. Dari kehakiman itu, penegakan hukum itu sangat menentukan. Itu bisa juga sebagai kepanjangan tangan Tuhan kan gitu. Iya, iya, iya. Jaksa hakim sebagai penuntut atau pengumpul data. Iya, iya, iya. Kan gitu, mengumpul data untuk dinaikkan dalam persidangan untuk orang ini bersalah atau tidak. Nah, tugas advokat sendiri sebetulnya dia harus bisa sebagai balan, ya, nah, antara kebenaran dan ketidakbenaran. Itu tugas advokat harus meluruskan sesuatu yang tidak lurus, yang bengkok menjadi lurus, hal yang tidak benar biar menjadi benar. Kan gitu. Seharusnya itu. Seharusnya. Tapi prakteknya? Nah, itu nggak tahu, Pak. Itu kan individu masing-masing, Pak, ya, personal kan gitu ya. Karena kan saya lihat di lapangan juga, hakim itu dalam memutus perkara kan ada irah-irahnya ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu selalu seharusnya seperti itu, ada irah-irahnya. Tapi saya lihat dalam banyak pertimbangan hukum itu sering juga bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini. Menurut Anda seperti apa ini? Gini, Pak. Kalau kita bicara masalah keadilan, kebijaksanaan, termasuk perkara Anda yang terakhir itu. Ya, banyak perkara saya, Pak. Iya. Ya. Seluruh warga negara Indonesia itu kan artinya kan dia mendapatkan suatu keadilan. Nah, di dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bupati, gubernur, presiden, lurah, menteri, pejabat semua itu kan rakyat Indonesia, Pak. Iya. Artinya yang di atas itu juga rakyat Indonesia ya. Rakyat Indonesia. Meskipun juga memperoleh keadilan meskipun juga. Di bawah Iya, keadilan itu kan bukan. Iya. Jadi keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak bicara ini wong cilik, wong gede, nggak bicara gitu, Pak. Tumpul ke atas, tajam ke bawah itu. Nah, masalah tumpul ke atas tajam ke bawah, itulah yang dinamakan manusia yang sudah memperoleh kekuasaan, dia merusak akidah dan norma-norma asusila hukum yang benar. Ya. Nah,
Jadi marwahnya hukum itu udah dirusak. Berarti merusak marwah hukum itu masuk perbuatan asusila itu ya? Wah itu dolim Pak. Itu dolim, itu Iya, iya. musuhnya siapa? Tuhan. Iya, iya, iya. Nah, karena keadilan itu seluruh bagi rakyat Indonesia, tidak terkecuali kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Lah, saya sampaikan lagi yang namanya hukum. Ya, hukum itu berpihak pada siapa? Iya, Kan gitu Pak ya. iya, iya. Kalau hukum itu ya seharusnya berpihak pada yang benar, Iya. kan gitu. Iya, iya. Jangan berpihak pada yang berkepentingan. Iya, iya, iya. Itu. Tapi yang terjadi seperti apa ini? Nah ini kan banyak hukum yang dilencengkan Pak, Iya, kan iya, gitu kan. Iya, iya, iya. Nah banyak pejabat penegak hukum ini yang artinya dia tidak berdiri pada asas kebenaran, keadilan. Tidak berpihak pada keadilan masyarakat ya? Iya, tapi pada kepentingan. Kepentingan. Nah, ini yang bahaya, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, makanya saya sendiri selaku aktivis atau penegakan hukum kita di Indonesia khususnya Di Jogja dan di Kudus Jogja ya? dan Kudus semuanya. Saya berusaha lah Hmm. untuk membenahi ya. Artinya kita memberikan contoh. Ya, Contoh walaupun saya itu jumlahnya sedikit tapi paling tidak bisa memberikan contoh bagaimana sih hukum yang benar. ya, Katakan yang benar bila benar, katakan salah bila salah, kan gitu Pak. iya, iya. Ya lah. Ya. Nah, sampaikan aja kan gitu. Enggak Ya. perlulah hukum itu dipelintir-pelintir, enggak perlu. Iya, iya. Ya, diputar-putar arahnya harusnya itu dari sini Malioboro lewat ring road atau lewat situ deket diputar lawe arah 10 km. Nah, kan bikin orang bingung kan, Iya, Pak. iya. Ya enggak? Iya, iya. Nah, kan arahnya sama juga. Iya, betul, betul. Gitu Pak Argo, saya kira Oke. seperti itu Pak. Ya. Oke Mas Gozali, nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi nih. Matur nuwun Mas. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratama Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratama Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.